dan sistem pekodean bagian 2. Lanjutan di sini. Kita mengenal dulu siklus transaksi. Di sini ada 3, yaitu siklus pendapatan, produksi, dan siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran di sini menghasilkan cash. Maksudnya siklus pengeluaran mengeluarkan uang cash untuk dibelanjakan dalam tenaga kerja, material, dan physical plant. Sumbernya adalah cash yang dihasilkan oleh revenue cycle. Sedangkan siklus produksi di sini menghasilkan barang jadi yang dikirim ke pendapatan untuk menghasilkan uang cash ketika barang jadi tersebut dikirim ke customer. Untuk source dokumen di sini sebagai jenis dokumen yang pertama, itu dokumen yang mengakibatkan peristiwa ekonomi dibuat di awal atau sebagai sumber transaksi. Jadi ketika customer order sebagai transaksi, data dikumpulkan, ini adalah data awalnya source dokumen berupa sales order masuk ke sistem penjualan. Lalu produk dokumen produk di sini adalah hasil dari pemrosesan transaksi yang bukan mekanisme pemicu untuk proses tersebut. Jadi produk dokumen itu adalah hasil daripada source dokumen dari sistem penjualan. Ketika menjual barang itu menghasilkan penagihan karena barang dikirim customer wajib membayar tagihan tersebut. Ini menjadi dokumen untuk yang dikenal produk dokumen. Nah, produk dokumen yang berubah menjadi sumber atau source dokumen dalam cash receipt system itu disebut turnaround dokumen. Jadi perubahan dari produk dokumen menjadi source dokumen itu menjadi turnaround dokumen. Sedangkan jurnal itu adalah catatan entry kronologis dalam proses transaksi, seluruh fakta yang ada yang catat dalam jurnal. Jurnal yang terekam terjadi berulang kali, repetitif, itu disebut jurnal khusus dan dikenal juga dengan istilah register. Itu contohnya jurnal penjualan, mencatat dari customer order ke economic event, lalu di-capture menjadi sales order, lalu menjadi record event. Transaksi yang tidak berulang dimasukkan ke dalam general journal untuk yang sifatnya jarang, misalnya penyusutan, dan untuk biaya-biaya misalnya pencatatan biaya asuransi dan juga penerimaan dividen. Lalu ledger itu buku besar atau buku akun yang mencerminkan efek keuangan daripada jurnal tadi. Yang sifatnya umum disebut journal ledger. Di sini dari sales order, jurnal di entry lalu diposting menjadi journal ledger. Lalu dari sales order diposting menjadi account receivable subsidiary ledger atau buku besar pembantu piutang usaha. Buku besar pembantu di sini merupakan rincian detail daripada general ledger. Jadi account receivable subsidiary ledger misalnya Hope, Johnson, Smith, Ray, and Howard. Ini diakumulasi nanti jadi general ledger account receivable. Lalu untuk audit trail di sini, rekam jejak audit. Untuk melacak transaksi, ini perlunya audit akuntansi record atau catatan akuntansi. Ini yang paling penting dilakukan oleh akuntan pada akhir tahun. Lalu ada computer based system. Tipe dari file itu dibedakan jadi file master, file transaksi, file referensi, dan file arsip. File master itu berkarakter umumnya berisi data akun. Sedangkan file transaksi isinya adalah data sementara yang mempengaruhi file master. Sedangkan file referensi ini menyimpan data yang digunakan sebagai standar untuk memproses transaksi. Misalnya untuk menghitung penggajian ini berdasarkan tabel pajak. Tabel pajak ini sebagai berkas referensi dan daftar harga juga sebagai referensi untuk pembuatan faktur, daftar pemasok resmi dan sebagainya. Sedangkan arsip file di sini untuk mencatat atau sebagai arsip data historis di masa lalu. Lalu untuk accounting record dalam computer based system, di sini kita lihat dari source dokumen, ini menjadi sales order, lalu di-keying jadi sales order, menjadi transaction file, karena kumpulan sales order, di-update program, jadi credit file, reference file, lalu journal, yang error masuk ke sini, error file, lalu general ledger, control account,
lalu air subsidiary, dan inventory subsidiary. Ya, balance sheet, account receivable, ini dari hasil update program yang master file menjadi balance sheet. Rekam jejak, ini menelusuri ke source-nya, source dokumen. Untuk digital audit trail, di sini ketika rekam jejak audit secara digital, prosedurnya ada beberapa, membandingkan saldo piutang dengan akun kontrol master file, lalu merekonsiliasi, memilih contoh entry pembaruan. Dari entry ini dipilih dokumen sumber tertentu yang ditarik dari file yang bisa diverifikasi. Lalu teknik dokumentasi di sini ada dua bentuk teknik dokumentasi yang paling sering digunakan, itu adalah DFD dan ARD. DFD ini menggambarkan arus aliran data yang mewakili entitas, proses, dan aliran data. Sedangkan kalau IRD itu hubungan antara satu entitas dengan entitas lainnya. DFD, di sini ada entity name, prosesnya, jadi entitas ini kotak, ini proses, ini data yang disimpan, lalu ini arahnya. Ini contoh IRD, salesperson ke company car, customer ke sales order, vendor ke inventory ya. Di sini customer memproses sales order lalu di-approve, hasil di-approve menjadi stock release hingga barang siap untuk karena udah di-approve, barang bisa dikirim lalu di-packing ya ke bagian pengiriman, lalu ada bukti pengiriman ke billing penagihan, sudah bisa ditagih ke customer, di customer bill. Jadi hasil dari approve kenapa meng-approve penjualan? Karena ada dokumen dari credit record. Untuk pengiriman barang, karena ada daftar barang yang harus dikirim, sudah cocok ya. Hasil dari billing customer ini adalah sales order, sedangkan dari penyiapkan account receivable di sini adalah catatan customer account receivable-nya. Ini relationship atau hubungan antara IR diagram dan data flow diagram. Jadi sales order di-assign, lalu ada shipping log, ya, customer AR record, lalu ditempatkan menjadi credit record. DFD ini model proses sistem, sedangkan diagram IR memodelkan data yang digunakan untuk pengaruh oleh sistem. Ya, jadi proses seperti ini. Lalu sistem flowchart. Kita lihat di sini sistem flowchart ini yang sistemnya manual. Tiap bagian ada ya. Dari sales department, credit, gudang, dan shipping department. Ini kunci daripada hubungan antara tiap bagian beserta aliran dokumennya. Ini untuk simbol-simbolnya. Ini terminal, source dokumen, manual operasi, penyimpanan, pencatatan akuntansi, kalkulasi batching, on-page, off-page, dan deskripsi, lalu arus daripada dokumen. Lalu ada batch processing, di sini memungkinkan manajemen yang efisien dari volume transaksi yang besar, itu mengakumulasi data record dari waktu ke waktu dengan batch processing. Tujuannya untuk efisiensi, mengakumulasi data yang sama, dan yang kedua di sini adalah tujuannya untuk kontrol, ya. Lalu yang sifatnya dengan computerized, ini perbedaannya tadi bagian kredit diganti dengan computer operation department, dan ini simbol computerized ada yang berbeda, computer process, direct access, magnetic tape, terminal input, process flow, real time, dan video display device. Untuk program flowchart simbol di sini seperti ini. Flowchart simbol untuk yang digunakan oleh programmer ya. Jadi sales order diedit, kalau ada error masuk ke data error. Lalu diedit lagi, berarti transaksi bisa diedit, edit transaksi diupdate jadi master file, edit transaksi, report program, hasilnya ada dokumen dan report. Sedangkan untuk yang error di sini membaca record ternyata error, ya udah stop. Tidak error, masuk ke bad. Kalau di sini errornya yang kedua, masuk record bad. Kalau masih belum, record bad-nya baru yang ketiga. Jadi di sini dicatat menjadi error file atau edited file.
Untuk record layout diagram, di sini diagram tata letak rekaman, tampilannya seperti apa untuk customer file. Ini ada customer number sebagai key numbernya, customer name, street address, city, state, zip code, dan credit limit. Jadi ini menampilkan tampilannya seperti apa dalam recordingnya. Lalu untuk perbedaan batch dan sistem real time, di sini dari segi waktu, sistem batch ini dari waktu tidak ada jeda waktu untuk batching, untuk akumulasi data. Sedangkan real time tidak ada jeda waktu, ini langsung up to date real time. Dari sumber daya, batch mau menuntut lebih sedikit sumber daya organisasi. Sedangkan real time lebih mahal, karena butuh penyimpanan seperti disk active. Lalu di efisiensi operasional, di sini volume transaksi besar setiap hari bisa menciptakan NVS, tidak efisiensi. Jadi harus kita lihat mana yang lebih baik dengan batch atau real time. Mungkin yang kalau transaksi besar lebih baik real time. Tapi transaksi yang sifatnya perlu di batching secara cepat, misalnya gaji karyawan, itu batch, ya. Mana yang baik antara efisiensi versus efektivitas. Jadi dibedakan tadi dari waktu, sumber daya, dan operasional efisiensinya. Lalu pendekatan pemrosesan data alternatif, sistem lama versus sistem modern. Ternyata organisasi modern belum tentu sepenuhnya menggunakan sistem modern seluruhnya. Karena sistem modern cenderung fokusnya adalah berbasis client server dengan memproses transaksi secara real time. Jadi modern ini basisnya mainframe dan menggunakan pemrosesan batching, ya. Sedangkan untuk proses penelaahan dan analisis tetap harus pemahaman bagi akuntan menguasai sistem manual. Nah, untuk updating master file dari transaksi, misalnya di sini dari sales order di recording, ini bentuk atribut file, atribut datanya seperti ini, layout tampilannya dengan primary key, sales order number, account number ini turun ke AL master file, sedangkan inventory number dan quantity stock turun ke inventory master file, invest amount turun ke current balance. Walaupun primary key-nya ini berbeda, yang ini primary key-nya account number, ini primary key-nya adalah invoice number. Untuk batch processing using real-time data collection, ketika penjualan dicatat 50 transaction file-nya, ternyata ada updating, ada penambahan jadi 150, tapi dibacanya masih 100, padahal dicatatnya 100. Jadi ini terjadi error ya, destructive update approach di sini. Lalu transaction update jadi master. Lalu di backup jadi backup master dan menjadi recovery program. Kembali lagi ke master setelah di backup. Batch processing with real-time data collection, ternyata ada yang real-time tapi dengan batch processing juga, jadi gabungannya. Walaupun ini real-time, tapi pada satu jeda waktu ini sales order ini di batching proses, ya. Update dan report program jadi sales journal dan general ledger account. Bedanya ini semua di real-time langsung. Terima informasi dari customer order, data input, kredit dan inventory stock, terminal printer, stock release, dan sebagainya. Ini langsung informasinya langsung di up to date mengalir, ya. Ini contoh nyatanya itu misalnya kalau kalian beli online, kalau misalnya Tokopedia karena terdiri dari berbagai macam toko, jadi walaupun kalian memesan barang dari 2 toko yang berbeda pada hari yang sama, seharusnya kan bisa dikirim bersamaan, ya. Tapi dia tidak ada proses batching karena fungsinya real time. Sedangkan kalau misalnya satu toko, dia misalnya satu orang yang sama membeli beberapa barang dalam hari yang sama, ya. Itu bisa dikirim dalam waktu yang bersamaan dan ongkos kirimnya jadi satu, ya, karena dari satu toko web yang sama, ya. Itu contohnya seperti itu yang batching dan ini yang real time. Lalu sistem pengkodean data, itu sistem bisa terjadi tanpa kode. Nah, memerlukan deskripsi yang panjang seperti ini ya. Inventory, nilainya berapa, lalu hutang ke siapa, seperti itu ya. Nah, ini bisa menimbulkan efek negatif di staf penjualan
Untuk mengidentifikasi dengan benar juga bisa terjadi kesalahan. Personil gudang pun demikian pun dengan personil akuntansi pada saat posting ke akun buku besar. Dengan sistem kode di sini lebih memudahkan, ya. Misalnya inventaris ini sebagai lambang kode 896 dan akun AP ini dikodekan dengan 321, ya. Jadi 896 1000, 321 1000. Dimasukkan rincian. Jadi secara ringkas itu akan lebih ringkas, ya. Jadi pengkodean itu tujuannya untuk meringkas, memberikan sarana pertanggungjawaban, identifikasi transaksi, dan mendukung fungsi rekam jejak audit. Nah, untuk skema pengkodean numerik dan abjad, itu ada beberapa jenis yang sequential, yang sifatnya berurutan dengan kode unik. Keuntungannya di sini kalau berurutan, jumlah transaksi yang di-batching atau yang diakumulasi terlihat jumlahnya dengan jelas. Misalnya, awalnya 1, akhirnya 100, terjadi 100 transaksi. Tapi kerugiannya di sini hanya tahu jumlah, tidak tahu itu artinya apa, karena angka tidak mengandung arti, ya. Lalu block code, ini perbaikan dari yang sequential berurutan. Jadi ini ada account rank-nya, di sini ada chart of account. Dari 100 sampai 700, nggak berubah. Jadi ketika ada penambahan current asset 160, di sini account rank-nya nggak berubah karena ini blocking code-nya hanya angka awalnya dari 100 sampai 700, ya. Itu keuntungannya. Tapi kerugiannya angka-angka ini jika kita tidak mengetahui artinya itu nggak mengandung arti apa-apa. Nah, untuk group code, kode grup ini untuk melambangkan data yang sifatnya kompleks. Misalnya store number 4, department number 9, item number 476214, saham person 99. Kode grup ini memiliki sejumlah keuntungan dibandingkan kode berurutan blok, karena ini menggambarkan sejumlah data yang beragam, memungkinkan struktur data yang kompleks, dan mengizinkan analisis rinci dan pelaporan baik dalam kelas item dan berbagai kelas item lainnya. Dan yang berikutnya adalah alphabetic codes, kode abjad. Di sini keuntungannya mewakili sejumlah besar item, tapi kerugiannya kelemahan utama dengan pengkodean abjad seperti kode numerik di sini tidak mengandung arti juga, ya, seperti kode sequential. Sedangkan mnemonic code di sini karakter abjad dalam bentuk akronim, kombinasi lain menyampaikan makna. Misalnya tanpa ini kita bisa menebak ACTG itu artinya accounting, psikologi, MDT, manajemen, MKTG, marketing, ya. Ini course number-nya. Jadi keuntungannya nggak harus menghafal semua arti kode-kode, kita bisa menebak arti kode tersebut. Tapi kerugiannya tetap aja memang ini berguna untuk mewakili kelas item yang sifatnya terbatas, ya, dalam item kelas. Jadi yang bagus itu gabungan mnemonic dan kode yang berupa angka yang kalau detail itu yang group code. Oke, sekian dan